Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah yang dilakukan secara online. Sudah hampir sekitar 8 minggu kita tidak beribadah secara bersama-sama. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap mengalami kuasa Tuhan, tetap mengalami kebaikan Tuhan, kesehatan dan kasih Tuhan. Baik Bapak Saudara, pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala hal yang boleh Tuhan nyatakan di dalam hidup kami sampai detik ini. Banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun keadaannya kami mau tetap bersyukur karena kami memiliki Allah yang adalah sumber dari segalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami meminta Roh Kudus itu dapat menolong kami agar kami mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga menolong hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau menolong hamba-Mu terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar dari seorang nabi yang luar biasa, Nabi Habakuk. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan seluruh jemaat Tuhan dapat memperhatikannya di dalam Alkitabnya masing-masing. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas 3 ayat ini, di mana 3 ayat ini menjadi bagian di pasal yang terakhir dari kitab Habakuk, di mana kitab ini adalah sebagai respon yang paling indah yang diberikan Habakuk kepada Tuhan karena Habakuk sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Saudara, kita akan sama-sama melihat apa yang menjadi latar belakang masalah yang sedang dihadapi oleh Habakuk, sehingga dia menutup kitabnya dengan mengatakan, sekalipun namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Pasti ada masalah yang sedang dihadapi Habakuk. Mari Bapak Saudara, kita melihat, saya ingin menjelaskan Habakuk, nama Habakuk sendiri memiliki arti adalah memeluk atau bergantung. Dari nama ini itu sudah mencerminkan siapa Habakuk ketika dia dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa Israel. Saudara, dia adalah seorang nabi yang betul-betul bergantung kepada Tuhan setelah melewati masalah ataupun pergumulan yang sangat berat. Apa yang sedang dihadapi oleh seorang nabi Habakuk? Saudara, mari kita melihat di dalam pasal yang pertama, kita akan melihat latar belakang masalah yang sedang dihadapi oleh Habakuk. Pasal yang pertama, ayat 2 sampai yang keempat itu menjelaskan ada 2 masalah yang sedang dihadapi oleh Habakuk. Yang pertama,
Yang menjadi pertanyaan bagi Habakuk kepada Allah, yaitu Elohim atau Yahweh, dia bertanya, mengapa kejahatan sepertinya tidak dihukum? Dan yang kedua, pertanyaan yang terjadi adalah, mengapa Allah diam atau tidak mendengarkan jeritan umatnya? Apa maksud pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Habakuk? Bapak saudara tahu bahwa Habakuk ini menjadi seorang nabi di tengah bangsa Israel, di mana keadaan bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Kasdim atau Babel. Tidak gampang bagi bangsa Israel untuk menghadapi hal yang seperti ini. Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda sekitar 3,5 abad. Tidak mudah, saudara. Banyak penganiayaan yang terjadi. Banyak kerja paksa yang dilakukan. Dan juga bangsa Belanda juga mengadu domba sesama anak-anak Indonesia supaya terjadi perpecahan, sehingga Belanda dapat menguasai Indonesia dengan sangat mudah. Kurang lebih kejadiannya sama, atau bisa dikatakan lebih kejam lagi. Bangsa Kasdim atau Babel melakukan kejahatan kepada bangsa Israel, sehingga Nabi Habakuk berdiri di hadapan Tuhan mewakili bangsa Israel. Dia berkatakan, Tuhan, mengapa engkau sepertinya tidak mendengar seruan kami? Dikatakan ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara, inilah yang terjadi, bahwa Habakuk meminta pertolongan Tuhan karena melihat situasi yang seperti ini. Bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah dijajah oleh bangsa kafir, bangsa fasik, melakukan kekejaman, kelaliman kepada bangsa Israel, sehingga Habakuk mewakili umat pilihan Allah ini berdiri di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan agar Tuhan menjawab, menolong. Ini masalah yang dihadapi oleh Habakuk. Hal yang sama saat ini pun terkadang terjadi dengan kita. Mungkin ada yang berdoa supaya sakitnya sembuh. Sudah berapa lama Bapak Ibu Saudara berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sendiri yang mungkin ada yang sakit, berdoa supaya Tuhan sembuhkan, tapi belum ada jawaban. Sepertinya Tuhan menutup telinga, Tuhan tidak mendengar, apalagi Tuhan menjawab. Orang tua berdoa bagi anak-anaknya supaya anak-anaknya mengalami perubahan, hingga hidupnya takut akan Tuhan, tapi belum terjadi apa-apa. Anak-anak berdoa untuk orang tua supaya orang tuanya dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagai ayah dan sebagai ibu, tapi tidak ada terjadi apa-apa. Sepertinya Tuhan memalingkan wajahnya. Inilah yang terjadi oleh Habakuk, sama seperti kita saat ini. Mungkin kita berseru sudah lama untuk satu jawaban doa, tapi itu belum terjadi. Kita masih menunggu sampai detik ini, sehingga ketika Tuhan tidak menjawab atau lama Tuhan tidak menjawab, kita mulai kecewa sama Tuhan. Habakuk juga mengalami hal yang sama. Ada hal yang membuat hatinya gundah gulana. Dia mungkin kecewa sama Allahnya, Allah yang begitu luar biasa. Bangsa Israel sudah mengalami berkat Tuhan yang ajaib. Tiang awan di tengah siang hari, tiang api di tengah malam.
Mana makanan yang diturunkan dari surga. Begitu banyak perbuatan Tuhan yang ajaib. Laut Teberau dibelah menjadi dua agar bangsa Israel dapat melewatinya. Banyak perbuatan Tuhan yang ajaib. Tetapi Habakuk berkata, Tuhan, kami minta pertolongan-Mu. Itu juga yang mungkin saat ini kita alami. Kita berdoa, Tuhan, aku berseru, Tuhan menjawab, tolong jawab doaku. Saudara, ini masalah yang Habakuk hadapi di pasal yang pertama dan juga yang kita hadapi mungkin saat-saat ini. Pasal 1 berbicara pertanyaan yang Habakuk naikkan kepada Tuhan, karena Tuhan sepertinya diam dan tidak menjawab apa-apa. Pasal yang kedua menjelaskan hal yang luar biasa. Pasal yang kedua, ayat yang pertama dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Pasal yang kedua ayat yang pertama ini sedang berbicara sama. Itu kerinduan supaya Tuhan menjawab. Menanti-nantikan jawaban Tuhan. Kerinduan berbicara juga mengenai kekangenan. Kita kangen Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Saudara, kalau kita pacaran, apalagi yang baru jatuh cinta, ya, kalau pasangannya berjanji bahwa nanti akan menelpon, pasti pasangan yang satu akan menunggu kapan. Misalnya cowok itu berjanji, yang pasti cewek akan menunggu sesuai jam yang sudah ditentukannya. Dia menunggu, dia ingin mendengar suara dari kekasih hatinya. Orang yang jatuh cinta itu kangennya luar biasa. Seperti itu juga yang dialami oleh Habakuk. Dia rindu sekali Tuhan dapat berbicara, dapat menjawab setiap seruannya kepada bangsa Israel. Dan luar biasanya Tuhan menjawab. Ayat yang kedua, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Saudara, ayat yang kedua Tuhan mulai berseru. Tapi Tuhan tidak berseru atau menjawab dengan langsung bahwa bangsa Israel akan bebas. Tapi Tuhan mau supaya Habakuk menulis janji-janji Tuhan yang baru bagi Israel, di mana Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari bangsa yang fasik ini, bangsa Kasdim atau Babel ini, saudara. Dan bangsa yang fasik ini akan dihukum oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Tapi belum terjadi saat itu, saudara. Tapi yang luar biasanya, judul perikop pasal yang kedua itu sangat-sangat luar biasa. Dikatakan orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Habakuk menantikan jawaban Tuhan. Tuhan mengajar Habakuk bahwa kalau Allah berfirman, Dia berjanji, pasti Dia menepatinya. Diperlukan iman untuk percaya kepada Allah itu. Iman bergandengan dengan kata kesetiaan. Dalam bahasa Yunani, iman itu bisa dikatakan pistis. Tidak jauh beda dengan kesetiaan pistos. Makna yang terkandung di dalamnya sama. Kalau kita mengimani sesuatu, ketika kita percaya kepada Tuhan, berarti kita setia kepada Tuhan yang kita percayai. Kesetiaan dan iman tidak dapat dilepaskan, saudara, di dalam kehidupan kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, orang benar tidak hanya mengenai orang yang benar, tapi dia harus hidup oleh karena percayanya. Dia harus setia kepada yang dia percayai. Inilah jawaban Tuhan bagi Habakuk, sehingga
Habakuk mulai mengerti apa yang Tuhan mau. Dan pasal yang ketiga inilah respon dari pergulatan yang panjang antara Habakuk kepada Tuhan. Satu hal yang luar biasa, doa Nabi Habakuk, dia memuji Allah yang luar biasa itu. Sekarang kita masuk, saudara, di ayat-ayat yang sudah kita baca. 3 ayat terakhir di pasal yang ketiga ini menjadi penutup yang luar biasa. Tema yang saya ingin berikan pada khotbah kali ini adalah From Worry to Worship. Dari kekhawatiran, ketakutan, kita tetap menyembah Allah. Apa maksudnya, saudara, dari tema yang saya berikan ini, saudara? Worry itu kita berbicara mengenai masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Masalah itu bisa berupa doa yang belum dijawab. Itu menjadi masalah. Atau ada masalah-masalah yang lain. Dalam bisnis kita, dalam keluarga kita mungkin. Atau apapun itu. Itu menjadi kekhawatiran kita, ketakutan kita. Tapi yang luar biasanya yang saya mau tekankan adalah bukan di worry-nya, tapi di worship-nya, saudara. Ketakutan akan tetap ada, kekhawatiran akan tetap ada selama kita hidup di dunia ini. Tapi untuk menemukan orang-orang yang tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam hidupnya, itu sulit, saudara. Terkadang masalah itu menghimpit kita, sehingga kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang besar. Sudah berapa banyak Tuhan lakukan perkara yang ajaib dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi masih saja terkadang ketika kekhawatiran masalah itu datang membuat kita khawatir dan frustasi. Oleh sebab itu, yang menjadi hal yang penting adalah worship, menyembah Tuhan. Tingkatan kita tidak lagi hanya fokus kepada masalah di mana kita khawatir dan takut. Tapi fokus kita menyenangkan hati Tuhan. Tetap menjaga hubungan intim dengan Tuhan. Worship berbicara mengenai sikap tunduk dan hormat kepada Allah yang luar biasa itu. Allah pencipta langit dan bumi. Sehingga ketika kita tunduk dan hormat kepada Dia, maka apapun yang Tuhan mau kita lakukan melalui firman-Nya kita lakukan. Karena kita tunduk dan hormat. Kita mengasihi Dia, kita mencintai Dia. From worry to worship. Bagaimana supaya kita tetap menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan? Tidak fokus kita tidak teralihkan daripada Tuhan. Fokus kita tetap kepada Tuhan. Ada 2 hal penting yang perlu kita perhatikan baik-baik, saudara, supaya hidup kita from worry to worship. Kita tidak lagi fokus kepada masalah atau pergumulan yang membuat kita khawatir, frustasi, stres, merasa diri tidak layak. Ada 2 hal penting, saudara, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Menyembah Tuhan tidak berbicara mengenai mulut yang bersorak-sorak, Tuhan terima kasih. Tapi itu juga teraplikasikan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita menjaga kekudusan hidup kita. Karena kita menyembah Allah yang kudus. Poin yang pertama. Setelah ayat yang ke-17 kenyataan yang terjadi. Itu dapat terjadi dalam kehidupan kita dan sedang terjadi. Poin yang pertama, ayat yang ke-18 bagian A. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bagian B-nya, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kata di dalam ini diulang sebanyak 2 kali, berarti sangat-sangat penting.
Bagaimana kita tetap menjadi orang-orang yang tetap menyenangkan hati Tuhan? Hidup kita adalah hidup yang menyembah Tuhan. Yang pertama, poin yang pertama, kita harus hidup di dalam Tuhan. Kata di dalam ini begitu luar biasa, saudara. Banyak orang kelihatannya di dalam Tuhan, tapi ketika mengalami masalah, dia mulai menggunakan akal pemikirannya sendiri. Dia membuat rencana-rencananya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Secara teori dia kelihatannya di dalam Tuhan, tapi secara aplikasi tiap-tiap hari dia tidak berada seperti di dalam Tuhan. Saudara ingat, ada satu firman Tuhan, ada dua dasar. Ketika rumah dibangun yang dasarnya adalah pasir, ketika badai topan datang, banjir datang, karena dasarnya itu ditaruh di atas pasir yang tidak kuat, maka rumah itu roboh. Tapi rumah yang dibangun di atas batu karang yang kuat, yang teguh, ketika badai datang, dia akan tetap kuat. Di dalam Tuhan berbicara komitmen tanpa syarat. Ketika kita memilih untuk hidup di dalam Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan tanpa syarat. Apapun yang terjadi dalam hidupku, saya mau bilang, saya mau tetap ikut Yesus. Ada satu pujian yang saya ingat dan sangat memberkati saya. Mengatakan, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ketika kita benar-benar di dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, walaupun itu kelihatannya buruk, kelihatannya jahat yang kita alami, ingatlah Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Masalah Tuhan pakai agar kita fokusnya tetap kepada Tuhan. Masalah yang dilihat itu menjadi hal yang buruk, tapi di dalam Tuhan masalah itu dipakai Tuhan untuk membuat hati kita tetap bersuka cita. Apa masalahmu saat ini? Anak-anak muda yang sedang bergumul untuk masa depannya, tempat kuliahnya, tempat kerjanya, dengan saat ini terganggu dengan adanya virus corona ini, mulai khawatir, mulai takut, khawatir, ketakutan. Tidak apa-apa, karena itu wajar secara manusia. Tapi ingat, tidak boleh lama-lama. Karena apa? Karena ada firman Tuhan. Habakuk khawatir, dia takut. Tetapi Allah berfirman, dia berjanji melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi bangsa Israel, dan akan menghukum bangsa fasik yang telah menjajah bangsa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan. Imannya dibangun kembali karena dia melihat janji Tuhan. Firman Tuhan adalah janji Tuhan. Oleh sebab itu, baca Alkitab tiap-tiap hari, berdoa, bangun hubunganmu dengan Tuhan, supaya kita yang sering khawatir ini menjadi orang-orang yang tetap menyembah Tuhan. Sulit Bapak Ibu Saudara untuk sampai ke tahap di mana kita tetap menyenangkan hati Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan ketika masalah itu terus menghimpit dan mengacaukan fokus kita daripada Tuhan. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara, tidak gampang. Perlu proses yang panjang. Kita harus terus mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Sebab itu bacalah firman Tuhan supaya kita terus dikuatkan, agar fokus kita tetap kepada Tuhan
khawatir, pasti ada. Tapi jangan menginap lama-lama dalam hati kita atau pikiran kita. Bacalah firman Tuhan supaya ketika kekhawatiran, ketakutan, masalah itu menyerang kita, kita ingat janji Tuhan bahwa Dia akan menggenapi, akan menjawab setiap seruan doa kita. Dan apapun jawaban Tuhan, saudara, mungkin bagi kita tidak suka jawaban Tuhan, tapi itulah jawaban yang paling baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena melaluinya nanti kita akan mengerti kenapa Tuhan jawab seperti itu. Ikuti proses Tuhan. Yang pertama, kita harus betul-betul perhatikan apakah kita sudah di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, supaya hidup kita yang dari kekhawatiran, ketakutan menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan, tetap menyembah, fokusnya tetap kepada Tuhan, tidak teralihkan. Hal yang kedua, perhatikan ayat yang ke-19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Hal yang kedua melalui ayat ini adalah mau diajar oleh Tuhan. Dalam Matius 11 ayat yang ke-29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara, supaya kita tetap fokus kepada Tuhan, mau diajar oleh Tuhan, mau diproses oleh Tuhan. Karakter kita, hati kita perlu diproses oleh Tuhan. Pemikiran kita diproses oleh Tuhan. Caranya melalui masalah, saudara. Oleh sebab itu, selama kita hidup di muka bumi ini, orang percaya pun akan tetap mengalami masalah. Tapi yang menjadi pembeda kita dengan orang di luar sana yang tidak percaya adalah masalah boleh datang, tetapi hidupku, pikiranku, hatiku, mulutku tetap menyenangkan hati Tuhan, tetap bersyukur, tetap mengatakan Tuhan Yesus baik, tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Itu penting, saudara. Ada satu pujian yang saya ingat dan sangat memberkati juga. Dikatakan, manis lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Refnya berkata, hai mari datanglah kau yang susah, mari datanglah. Saudara, kalau engkau menghadapi masalah, jangan lari, datang kepada Tuhan, karena Dia mau ajar kita supaya mengerti jalan pikirannya Tuhan seperti apa. Doa naikkan kepada Tuhan, tapi yang akan meng-ACC itu Tuhan. Allah kita Allah yang kreatif, Bapak Saudara. Dia melakukan jawaban-jawaban Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan atau timbul dalam hati, atau apa yang pernah kita lihat. Semuanya Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib yang membuat kita, wow, Tuhan Yesus ajaib dan luar biasa. Mari Bapak Saudara, kita belajar dari Nabi Habakuk. Dia menghadapi masalah, kita juga menghadapi masalah. Habakuk menerima janji Tuhan, kita juga menerima janji Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca tiap-tiap hari. Dan endingnya adalah kita tetap menyembah Tuhan, tetap menyenangkan hati Tuhan, tetap mengagungkan Dia, walaupun keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Mari belajar, saudara, untuk menjadi orang-orang from worry to worship. Yang dulu fokusnya hanya kepada masalah. Aduh, saya susah, Kak. Aduh, saya berat untuk baca Alkitab atau berdoa karena ini masalah yang berat. Tidak gampang. Mari
Jangan itu mengalihkan pikiran kita untuk kita tidak membaca firman Tuhan, karena inilah janji Tuhan. Karena di saat-saat itulah kita perlu mendekat sama Tuhan. Saya masih ingat ada satu ilustrasi bagaimana Tuhan menolong orang-orang percaya, diilustrasikan seperti jabat tangannya orang-orang Romawi pada waktu itu. Mereka berjabat tangan bukan yang seperti ini, tapi mereka seperti ini. Jadi ketika yang satu lepas, yang satu tetap memegang. Seperti itu juga kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita dan percaya, Tuhan, hari ini aku percaya sama Engkau, Engkau masuk dalam hatiku dan bertata, memimpin hidupku, dan ampun segala dosaku, kita memegang Tuhan. Tapi ketika masalah datang, pergumulan datang, ketika Tuhan belum menjawab doa, kita mulai melepaskan tangan kita, kita mulai ragu akan Tuhan, kecewa sama Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tetap memegang. Ingat kisah Lazarus, Maria dan Marta mengutus orang supaya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan Lazarus. Tapi Tuhan bilang nanti. Tuhan Yesus datang 4 hari setelah Lazarus mati. Menurut manusia, orang pasti akan kecewa. Kok Tuhan kenapa tidak datang dan menyembuhkan? Saya akan berharap sama Tuhan. Tapi Tuhan punya agenda yang luar biasa ajaib. Dia ingin menunjukkan bahwa Dia Allah yang ajaib, perkasa. Dia datang dan Dia berteriak, Lazarus, bangkitlah. Lazarus bangkit. Lebih dahsyat daripada Dia menyembuhkan. Jawaban Tuhan tidak perlu kita pikirkan bagaimana Tuhan melakukan hal yang ajaib dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa. Hidup kita tetap menyenangkan hati Tuhan, seturut kebenaran firman Tuhan, lakukan bagian kita, dan Tuhan pasti akan lakukan bagiannya. Tuhan adalah Allah yang kreatif. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di tengah masalah saat-saat ini, tidak hanya mengenai virus corona, tapi juga mengenai ekonomi yang cukup menurun, yang sedang dihadapi. Mari kita belajar dari Habakuk. Dia berpegang pada janji Tuhan, dan itu tidak menggentarkan hatinya lagi, karena dia memiliki Allah yang luar biasa. Marilah kita menjadi orang-orang from worry to worship, tidak fokus lagi kepada kekhawatiran, masalah, ketakutan kita. Tapi kita fokusnya kepada Tuhan. Yang pertama, hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, mau diajar sama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk mengerti rencana Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Amin.